Shao tak bisa kabur karena danau spiritual miliknya, tapi tiba-tiba harta pagoda membantunya melepaskan diri, dan dia pun berhasil kabur. Sementara mereka bekerja sama menghancurkan bukitnya Sun Wukong. Semuanya pun menggabungkan kekuatannya, berpikir untuk menahannya. Perlahan-lahan mereka pun berhasil. Shao pun datang membantu menyerang Wukong dengan pedang iblisnya, dan itu berhasil mengganggu Wukong. Batu milik Wukong pun akhirnya berhasil dihancurkan. Formasi danau spiritualnya juga ikut hancur sehingga mereka semua bisa bergerak lagi dan langsung serentak menyerang Wukong. Wukong mengincar Shao, sementara semua orang secepatnya mencuri pohon persik peri milik Wukong. Shi yang melihat Shao langsung menyerangnya, dan Shao pun terpental. Sementara sang naga yang terkena serangan, Wukong melihat mereka semua yang mencuri pohon miliknya diambil kembali olehnya. Tapi masih ada satu yang ketinggalan. Dia pun langsung menyerang mereka semua. Sementara Shao yang berusaha kabur, untungnya berhasil diselamatkan oleh Ling Er. Wukong pun secepatnya mengejar mereka. Sementara di gerbang keluar Paituan, Wukong sudah menunggu di sana, menghabisi siapapun yang ingin keluar. Untuk obat suci pohon persik peri dan cairan bibit monyetku, kalau sampai mereka tak bisa keluar, maka bakal dikurung di sini selama ratusan tahun. Tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Wukong untuk berhenti. Itu adalah suara sang kaisar manusia, dan ternyata itu adalah ayahnya Ling. Kaisar manusia, kau dihormati di dunia luar, tapi tak bisa memasuki Gunung Paituan ini. Emang kau bisa melakukan apa? Masuklah jika kau berani. Baiklah, akan kupenuhi keinginanmu. Ingin menantang aturan Gunung Paituan, tapi serangan sang kaisar ternyata berhasil menembus aturan Gunung Paituan. Wukong pun berusaha menahannya, tapi malah kalah. Padahal itu masihlah auranya kekuatan sang kaisar, bukan tubuh asli. Wukong yang marah langsung berubah menjadi besar, tapi dia malah ditekan oleh tapak Buddha. Bahkan aturan Gunung Paituan tak bisa menghentikan serangan sang kaisar. Wukong pun akan balas dendam nanti saat bisa keluar dari sini, dan dia pun mundur. Begitu juga dengan sang kaisar. Mereka pun secepatnya keluar dari sana karena gerbang yang sudah mau tertutup. Sementara burung langit muncul. Dia mengatakan sudah mengincar dewa pohon anggur sejak lama. Di sisi lain, Shao dan yang lainnya berhasil kembali ke pavilion Putian. Sementara Xiao Tian kembali ke gurunya. Shao menemui dewa pohon anggur. Kondisinya sudah semakin memburuk. Mereka telah mencoba semua hal. Shao pun mengeluarkan mata air keabadian dan pasir ilahi yang dia dapatkan. Tapi sebelum itu, Master Pavilion akan menyiapkan sesuatu agar prosesnya bisa berjalan lancar. Sementara Shao harus menjaga kedua barang itu baik-baik jangan sampai dicuri. Sebentar lagi domain gurun akan mengalami kekacauan. Jadi mereka hanya bisa berharap agar pavilion putiannya selamat dari kekacauan. Di sisi lain, Qing Feng yang sedang berlatih dengan sang leluhur, jurus yang hebat. Sepertinya kamu semakin hebat ya. Akhirnya mereka bertemu kembali. Shao pun menyuruh Qing Feng melanjutkan latihannya, dan dia pun menghampiri gurunya membawakannya sesuatu. Keluar dari Gunung Paituan langsung begitu berisik, jawab gurunya. Shao memamerkan jalan ke-9 surgawi miliknya. Aku juga kembali membawa mata air keabadian. Dia juga mengeluarkan pedang iblis milik Pak Tua Hantu. Tak lupa Shao berterima kasih karena sang leluhur telah mengajarkan Qing Feng. Sang guru pun mengatakan kalau domain gurun akan mengalami kekacauan. Shao pun bingung karena sang Master Pavilion dan gurunya ini mengatakan hal yang sama.
sebenarnya apa yang bakal terjadi. Tapi dia malah menyuruh Shihao untuk pergi ke pavilion kitab suci untuk mendapatkan jurus harta terkuat. Sorenya, Shihao begitu kaget karena harus mencari jurus harta terkuat di ribuan atau ratusan ribu catatan yang ada di sana. Dia pun mencoba mencarinya satu persatu. Begitu banyak sampai Shihao kelelahan. Tapi tiba-tiba ada orang mengatakan untuk bersabar. Kultivasi hati lebih penting daripada kultivasi diri. Mungkin ada 1 atau 2 jurus terkuat di lautan kitab suci ini. Jangan tergesa-gesa. Cara menemukannya harus mengandalkan diri sendiri. Shihao pun mencoba berkonsentrasi. Dari semua kitab suci di sana, dia bisa melihatnya satu persatu kekuatannya. Dan akhirnya muncullah satu kekuatan harta burung yang sesuai dengan miliknya. Kekuatan harta mereka pun bergabung. Jurus itu beresonansi dengan jurus harta elang langit milik Shihao. Tentu ini akan memperkuat harta elang miliknya. Itu adalah kekuatan harta kuno. Jurus harta yang dipelajari dari tulang belulang elang raksasa asli sangatlah kuat. Sorenya mereka pun memulai prosesi menyembuhkan dewa pohon anggur dengan mencampurkan beberapa bahan, tanah biru, cairan malapetaka guntur, dan yang terakhir giliran Shihao, pasir ilahi dan mata air keabadian. Shihao sangat berharap kesembuhan sang dewa pohon anggur, dan saat dituangkan reaksi pun muncul, menyebabkan hujan di sana dan ledakan yang begitu kuat, dan pohonnya pun bercahaya. Mengartikan kalau dewa pohon anggur mereka berhasil diselamatkan. Pavilion Putian diselamatkan. Tapi tiba-tiba muncullah burung langit. Tanpa basa-basi, dewa pohon anggur langsung bereaksi dan menyerang elang langit itu. Dan Pavilion Putian terselamatkan. Ternyata itu adalah bayangan burung langit saja, bukanlah yang asli. Sementara burung langit yang asli ada di kejauhan. Dia mengatakan, jelas-jelas kalau dewa pohon anggur sudah sekarat. Kenapa tiba-tiba kekuatannya menjadi begitu kuat?